komoditi pokok rakyat yang seharusnya negara bertanggung jawab penuh untuk menjamin stabilitas harga. Ini harganya sudah sangat jauh di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi ketika harganya sudah sangat melambung tinggi seperti saat ini, negara seperti abai, tidak peduli dengan keadaan ini. Katanya Bulog mau melakukan operasi pasar untuk stabilisasi harga, tetapi faktanya sampai hari ini untuk beras sekelas medium saja yang kualitasnya itu masih standar, harganya sudah di atas Rp15.000 per kilogram. Di mana bukti hasil daripada operasi pasar yang dijanjikan oleh Bulog itu? Sementara di media pejabat Bulog koar-koar mengatakan bahwa stok beras kita aman untuk 1 tahun ke depan. Ini kan pembodohan publik yang kalian lakukan tanpa sadar apa yang kalian perbuat itu berimplikasi terhadap nasib rakyat kita. Karena apa? Persoalan Bulog ini adalah persoalan beras, adalah persoalan yang sangat fundamental bagi rakyat kita. Masih untung pejabat Bulog ini tidak menyuruh rakyat makan sorghum atau makan ubi seperti arahan para pejabat elit di negeri ini. Kurang ajar, setan alas bajingan. Negara punya otoritas, punya kemampuan untuk menjamin stabilisasi harga. Kami minta pertanggungjawaban Bulog. Kenapa kita minta pertanggungjawaban Bulog? Karena memang secara aturan instrumen negara, institusi negara yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menjamin stok pangan rakyat adalah Badan Urusan Logistik. Tetapi kemana Badan Urusan Logistik ketika harga-harga pangan kita sekarang sudah di luar kewarasan kita harganya? Di mana Bulog? Dengan janji-janji untuk mengadakan operasi pasar, tetapi ternyata itu tidak berimplikasi apapun. Ujung-ujungnya mereka menyalahkan alam, menyalahkan kegagalan panen. Tetapi ketika panen pertama kemarin, rakyat kita hasil panennya sangat bagus, di mana Bulog? Kenapa mereka membiarkan para spekulan dari luar daerah datang ke NTB, membawa hasil panen rakyat kita keluar NTB sebebas-bebasnya? Siapa yang bertanggung jawab? Tentu negara yang harus bertanggung jawab. Dan garda terdepan di dalam persoalan pangan, di dalam keterjaminan pangan itu adalah Badan Urusan Logistik. Maka hari ini kami datang ke sini untuk meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban dari Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Barat yang bertempat di tempat ini untuk sama-sama kita diskusikan apa persoalan sesungguhnya, supaya ini tersampaikan kepada masyarakat agar jangan Anda hanya bercuap-cuap di media mengatakan bahwa stok beras kita aman, tetapi ternyata itu pembodohan yang kalian lakukan. Sudah terlalu capek rakyat kalian bodohi dan kalian bohongi dengan berbagai ungkapan-ungkapan berisi sesuatu yang ternyata tidak realistis dengan keadaan. Rakyat ini sudah lapar. Rakyat hari ini sedang lapar. Anda tidak akan merasakan bagaimana denyut nadi kehidupan rakyat di desa-desa yang hari ini tidak mampu beli beras. Anda tidak merasakan itu, pejabat Bulog. Anda hanya bermain statistik dengan data-data yang tidak sesuai dengan fakta. Bodoh. Anda berbicara di media, stok beras kita untuk Nusa Tenggara Barat aman. Kami ingin pertanyakan, stok yang aman itu untuk kepentingan apa? Apakah harus menunggu bencana dulu baru Anda keluarkan beras cadangan itu? Apakah beras yang Anda maksudkan sebagai stok cadangan yang Anda katakan untuk menjamin kehidupan rakyat Nusa Tenggara Barat itu hanya untuk kepentingan bencana? Menunggu bencana dulu baru Anda keluarkan. Sementara situasi hari ini di bawah, di masyarakat kita bahkan sudah melebihi dari bencana. Karena apa?
sekali lagi ketidakmampuan mereka untuk membeli beras dengan harga yang jauh dari ketentuan harga yang ditentukan oleh pemerintah. Anda sudah menetapkan harga jual beras, jadi negara harus bertanggung jawab ketika di pasaran ternyata harga beras tidak sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat oleh negara. Kalau negara abai, berarti negara gagal mengurus rakyatnya. Jadi untuk apa kita bernegara? Untuk apa kita punya Bulog dengan pengalokasian anggaran triliunan rupiah dari negara untuk menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat? Kalau ternyata pada hari ini, saat ini, rakyat kita lapar, rakyat kita menjerit karena tidak mampu beli komoditas pokok. Ingat ini, komoditas pokok, bukan komoditas sekunder, tapi komoditas primer yang akan menjamin kehidupan mereka hari ini. Itu yang harus menjadi catatan bapak-bapak di Bulog. Kalian bicara soal operasi pasar. Operasi pasar kalian datang hanya di titik-titik tertentu. Dengan nominal beras yang kalian bawa itu sudah pasti tidak akan berimplikasi apapun terhadap harga beras yang hari ini sangat tinggi. Jadi kehadiran kami adalah representasi dari rasa keterputusasaan rakyat atas situasi hari ini. Rakyat sedang lapar, rakyat sedang susah, sementara kalian masih bermain statistik, masih bermain data di ruangan ber-AC itu bajingan. Kami minta pertanggungjawaban dari Bulog Divisi Regional Nusa Tenggara Barat. Ini bukan pertama kali kami berinteraksi dengan Bulog ini, sudah berkali-kali. Bahkan di forum hearing DPRD Provinsi pun kami sudah membedah persoalan pangan di Nusa Tenggara Barat ini dengan Bulog Nusa Tenggara Barat. Jadi kami tahu dari hulu ke hilir persoalan-persoalan tata kelola pangan di Nusa Tenggara Barat ini yang dikelola oleh Bulog Nusa Tenggara Barat. Kami sudah tahu permainan para oknum. Oleh karena itu, ketika harga sekarang seperti ini, harga beras, kami tidak bicara soal harga kebutuhan lain, harga kebutuhan beras, sekali lagi harga kebutuhan beras yang sangat tinggi. Di mana pertanggungjawaban Anda, Bulog Nusa Tenggara Barat? Ini yang harus kita pertegas hari ini. Maka kami datang ke sini sebagai akumulasi dari kekecewaan dan kemarahan rakyat atas situasi hari ini. Negara lain sudah sampai di bulan, kita masih bicara soal kebutuhan pangan rakyat. Orang lain sudah sejahtera, kita masih lapar. 76 tahun negeri ini merdeka, masih ada pejabat negara yang menyarankan rakyatnya makan ubi. Bajingan, kurang ajar, anjing. 76 tahun negeri ini merdeka, masih ada yang menyarankan puasa Senin Kemis. Anjing. Negara harus jangan abai, jangan keluar dari substansi persoalannya. Ketika harga beras mahal, maka segera lakukan intervensi. Segera lakukan langkah-langkah untuk menormalisasi harga beras itu. Jangan justru menyarankan rakyat makan ubi, menyarankan rakyat makan sorghum, menyarankan rakyat makan pisang, menyarankan rakyat puasa Senin Kemis. Tidak perlu kami diajarkan soal itu. Karena penderitaan apa, seperti apa yang rakyat Indonesia ini belum merasakan, kawan-kawan. Ketertindasan apa lagi yang ditunggu oleh rakyat Indonesia untuk menjustifikasi bahwa seolah-olah rakyat ini tidak sabar dengan segala keadaan. Negara ini jangan abai sekali lagi, kawan. Inilah tugas negara. Tugas pokok adanya negara adalah apa? Mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ini jangankan sejahtera, untuk makan saja kita masih susah. Untuk apa bernegara? Di mana negara? Negara itu representasinya kalau soal pangan adalah Bulog, karena dialah instrumen atau institusi negara yang diberikan kewenangan, yang diberikan tanggung jawab oleh undang-undang, yang diamanatkan oleh konstitusi
untuk menjamin ketersediaan pangan, bukan justru berbisnis dengan rakyat. Kami ini anak-anak petani, tetapi hari ini kok lapar. Negeri ini negeri agraris. NTB ini katanya gudang distributor beras nasional, tetapi faktanya hari ini ternyata rakyat kita lapar. Rakyat kita susah hanya untuk beli beras. 15.000 rupiah untuk kelas beras harga medium. Medium itu masih ada kabarnya beras diberikan oleh Bulog NTB pengalokasian beras bantuan ke rakyat itu berkutu pula. Bukan hanya berkutu, sudah berkutu dan bau. Kurang ajar sekali kalian ini. Kalian menganggap rakyat ini tikus-tikus yang harus memakan beras berkutu. Ini fakta, kawan. Jadi kalau kita biarkan saja negeri ini dikelola seperti ini, maka apa artinya kita bernegara? Lebih baik kita autopilot, jadi rakyat saja, tidak punya negara, tidak punya pemerintah. Kalau pada akhirnya hanya untuk makan hari ini saja kita susah. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Baik, orator selanjutnya kita serahkan kepada Ketua Globar akan menyampaikan orasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta atas nama perjuangan, salam perjuangan atas nama cinta. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup kasta NTB! Hidup kasta NTB! Hari ini kita sama-sama berkumpul di depan kantor Bulog untuk sama-sama kita menanyakan terkait ketersediaan pangan yang ada di Nusa Tenggara Barat, sekaligus apa yang menjadi alasan mendasar sehingga harga beras di masyarakat naik menjadi angka 15.000 per kilo. Kawan-kawan sekalian, ingat, ada 3 pilar yang diberikan kepada Bulog: ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi. Apakah hari ini 3 pilar itu berjalan dengan lancar? Tidak, kawan-kawan sekalian. Kita lihat harga beras, stabilisasi harga sudah berjalan tidak? Ini yang menjadi dasar kami turun di depan kantor Bulog ini untuk sama-sama menanyakan apa yang menjadi alasan hingga harga beras dan ketersediaan beras di Nusa Tenggara Barat ini menjadi langka, kawan-kawan sekalian. Ini perlu kita tanyakan, dan juga kepada pihak Bulog, jangan main-main terhadap beras ini. Ini persoalan perut, bukan persoalan kantong. Persoalan kantong itu dimulai dari persoalan perut, sehingga jangan main-main. Oleh karena itu, kami minta kepada Kepala Bulog untuk segera menemui kita, untuk sama-sama kita berdiskusi, berpanas-panas, untuk kita selesaikan persoalan masyarakat yang hari ini kita lihat harga beras melambung tinggi. Ini merupakan penyengsaraan terhadap masyarakat, di mana kita lihat pencarian masyarakat hari ini belum normal, kawan-kawan sekalian. Akan tetapi harga kebutuhan pokok, harga untuk kita hidup sehari-hari, harganya mahal, kawan-kawan sekalian. Terus ada lagi pejabat kita, pejabat negara yang suruh masyarakatnya makan ubi. Kan ini lucu, ini tolol pejabatnya. Masa masyarakat disuruh makan ubi sampai, belum tentu ini kan, kita tidak tahu harga beras ini sampai kapan di harga 15. Kalau 1 tahun berarti 1 tahun kita akan makan ubi. Kalau 2 tahun, 2 tahun kita makan ubi. Ini pikiran kotor kalian. Di mana hati nurani kalian yang dulu kalian akan mendengar aspirasi rakyat? Di mana mata kalian yang dulu akan melihat penderitaan rakyat?
Hati-hati kalian ini busuk, dibusuki oleh kepentingan-kepentingan yang hitam di belakang kalian. Oleh karena itu kami meminta untuk segera Kepala Bulog menemui kami untuk kita mengevaluasi berdiskusi terkait dengan persoalan ini. Toh juga Bulog ini merupakan pangannya Nusa Tenggara Barat, bagian Nusa Tenggara Barat. Kita tidak bisa makan ubi selamanya, Pak. Tidak bisa. Makanan pokok orang Indonesia itu merupakan beras yang sudah ditanamkan sejak nenek moyang kami. Terus kita disuruh makan ubi, disuruh makan pisang. Nggak sekalian aja kita suruh makan tai sekalian. Ini merupakan penyengsaraan masyarakat yang sangat keji. Di mana di media kalian berkuar-kuar ketersediaan pangan di Nusa Tenggara Barat aman. Itu yang dikatakan oleh pihak Bulog. Akan tetapi harga beras mahal, Pak. Harga beras mahal hari ini. Masyarakat, Anda tidak tahu masyarakat menangis untuk cari uang untuk beli beras. Anda tidak tahu. Anda duduk di ruangan ber-AC, ya. Anda duduk di ruangan ber-AC. Persoalan mahalnya beras itu aja tidak hiraukan karena Anda punya gaji, karena Anda punya uang untuk membeli beras. Akan tapi pikirkan rakyat yang tidak mampu untuk beli beras. Ya, pikirkan rakyat yang tidak mampu beli beras. Persoalan di kalangan pejabat, persoalan di kalangan elit politik, penyelenggara negara, persoalan kenaikan harga beras itu tidak menjadi soal. Yang menjadi soal itu di bawah ini masyarakat. Ini yang harus dicerna, yang harus dilihat. Oleh karena itu, tolonglah kalau mengambil kebijakan itu dipikir, didiskusikan dengan masyarakat, jangan mengambil sepihak. Ini sekali lagi saya nyatakan, Bulog hari ini telah menyengsarakan rakyat dengan menaikkan harga beras di masyarakat. Hidup Kasta NTB! Hidup Kasta NTB! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Hidup rakyat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, sebagai bentuk rasa kekecewaan kita atas gagalnya Bulog Nusa Tenggara Barat dalam mengawal dan melakukan stabilisasi harga beras atau pangan di wilayah Nusa Tenggara Barat, sebagai bentuk kekecewaan kita akan hadiahkan kepada mereka berupa telur busuk sebagai simbol perlawanan atas kegagalan mereka dalam melakukan stabilisasi harga yang ada di Nusa Tenggara Barat. Inilah bentuk kekecewaan masyarakat. Hari ini kalian lihat, inilah bentuk kekecewaan masyarakat. Kalau tidak ada jaminan hari ini, kami sampaikan pernyataan sekaligus sikap kami terhadap Bulog NTB ini. Kami kita sudah memberikan kado terindah berupa telur busuk. Nanti kita bawakan tai ke Bulog NTB ini. Dilanjutkan orasinya. Kita berikan stop untuk kepala Bulog ini. Baik, saya sampaikan kepada Bapak Bulog yang terhormat. Jadi kami minta untuk Kepala Bulog hari ini untuk hadir menemui kami di lapangan, tidak lagi di dalam ruangannya, karena hari ini kita berbicara perut, bukan berbicara tentang kepentingan beberapa orang saja. Oleh karena itu kami minta kepada Kepala Bulog Nusa Tenggara Barat untuk menemui kami hari ini. Jadi Bapak-bapak keamanan, kami ucapkan terima kasih dan tolong gerbangnya dibuka. Kita akan duduk di panas bersama Kepala Bulog Nusa Tenggara Barat. Kami jamin ketika Kepala Bulog Nusa Tenggara Barat menemui kami di panas-panas ini, maka kami jamin kondisinya akan tetap aman. Sekali lagi kami minta kepada Kepala Bulog Nusa Tenggara Barat untuk segera keluar menemui kami. Kita bicarakan tentang perut rakyat. Sekali lagi kami minta kepada Kepala Bulog Nusa Tenggara Barat untuk menemui kami hari ini. Duduk di depan, kawan-kawan, duduk di depan.
Silakan kawan-kawan. Silakan. Kepala Bulog NTB. Mohon segera keluar. Oke, silakan. Kita jamin keamanannya. Silakan. Kawan-kawan. Ayo, duduk kawan-kawan. Kita di dalam saja, ya kita di dalam saja. Kita ketemu juga sejak halaman Bulog. Kita di halaman Bulog saja. Jamin ya. Tidak akan ada kerusuhan. Jamin ya. Saya jamin. Silakan, kita jamin. Oke, di situ Pak. Di situ saja Pak. Di situ saja Pak. Kita berpanas-panas di sini silakan. Biar kita sama-sama tahu bagaimana para rakyat yang mendapati harga beras yang mahal hari ini. Kawan-kawan, duduk. Sini, sound systemnya sini. Mundur, agak mundur sound systemnya mundur. Udah nyambung. Mundur lagi. Oke, kawan-kawan, duduk semua. Duduk semua kawan-kawan. Kawan kasta jangan ada yang cari di tempat yang teduh itu. Jangan cari tempat teduh kawan-kawan kasta. Mari kita bersini. Semua di bawah jangan ada yang dilompat. Turun semua, turun. Ayo duduk semua kawan-kawan. Kita duduk. Kawan-kawan duduk. Mana pernyataan sikap tadi itu sudah disampaikan ke Kepala Bulog? Sudah ini. Ya, baik ya. Duduk, silakan Bapak Kepala Bulog duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita duduk. Harga beras turun atau bapak yang turun, Yang kami hormati, saya banggakan sahabat-sahabat dari RSM Kasta NTB, yang kami hormati para petugas keamanan baik dari kepolisian maupun dari PT Corp, yang kami hormati seluruh kawan-kawan media semuanya yang hari ini hadir. Sebenarnya sejak tadi itu saya nungguin, saya tidak jauh, mungkin hanya setengah meter saya di pagar itu, saya yakin kawan-kawan tahu. Saya akan jawab semuanya, tuntutan kawan-kawan. Nah, tolong sama-sama kita panas ya, kita panas-panasan sama-sama. Memang pada prinsipnya ini nanti jawaban saya ini ya. Dalam artian kalau perlu didiskusikan, ayo kita mungkin nanti di ruangan. Sebentar dulu Pak, Ya. jabatan Bapak apa? Nama Bapak siapa dan jabatannya apa? Saya adalah pimpinan wilayah kantor Bulog sini. Nama saya David Susanto. Jadi mulai tadi sebenarnya saya berdirinya di situ. Jadi apapun yang kawan-kawan sampaikan tadi saya mendengar 100%. Jadi begini, yang pertama, masalah persoalan pangan itu tidak hanya terjadi di NTB. Ini adalah masalah internasional. Catat itu semuanya kawan-kawan. Internasional. Akhirnya terkerek ke masalah nasional, akhirnya terkerek ke lokal. Mengapa saya ngomong demikian? Sejak tahun 2022 adanya perang Ukraina dan Rusia. Enggak. Jadi gini. Dengarkan dulu. Hasil tadi di Lombok tak banyak. Iya. Bisa gak ada urusannya dengan mereka. Ya, nanti saya jawab. Ya. Terkait dengan Ada urusannya sana. kelangkaan pangan atau krisis pangan yang terjadi di skala internasional, nasional, Ya, dan regional, kami sudah memberikan Ya. tuntutan kami. Oke, saya jawab satu persatu ini ya. Berdasarkan Oke, tuntutan yang oke. ada di Oke. yang Satu. sudah disampaikan. Berapa jumlah stok beras untuk cadangan pangan saat ini di gudang-gudang Bulog seluruh NTB? Sekarang ada 20.000 ton. 20.000 ton. Catat ini. Sudah sampai mana operasi pasar dilakukan Bulog NTB dalam upaya normalisasi harga beras, karena sampai saat ini harga beras untuk kelas medium saja sudah di angka 15.000 per kilogram. Jadi sampai saat ini, mulai Januari sampai saat ini kita sudah melaksanakan OP atau SPHP. Kalau kawan-kawan melihat di pasar-pasar itu ada spanduk SPHP, itu merupakan kepanjangan tangan Bulog di sana kurang lebih sudah 16.000 ton. Kita tahu, tapi ini maaf, saya harus jelasin agak panjang ya.
Karena kalau nggak agak panjang dikit nanti salah gitu loh. Gitu. Sore juga ada apa-apa. Ya. Begini Pak, Hah? operasi pasar ini kan jelas tujuannya Ya, untuk normalisasi harga. ya. Woi, Kenapa sampai hari ini harga beras masih mahal? Itu artinya OP yang dilakukan oleh Bulog ini kan tidak jelas arahnya apa sesungguhnya. Jadi begini kawan-kawan. Yang pertama, Bulog itu memang dikonstruksi tidak menguasai 100% peredaran beras di pasar. Bulog itu hanya dikonstruksi oleh pemerintah itu hanya 5 sampai 8% lah. Kalau di sini malah mungkin mendekati sampai 9% ya. Dikonstruksi seperti itu. Terus pemerintah itu melewati Bulog. Tugas kami untuk membeli beras medium. Itu juga apa itu terbatas. Artinya terbatas begini. Kita itu kan salah satu sisi kita mengamankan harga di tingkat petani. Manakala terjadi panen raya, harga jangan sampai jatuh, makanya kami mengadakan penyerapan. Tapi kalau posisi harga di tingkat petani sudah melebihi daripada HPP, yang sekarang HPP-nya 9.950, itu sebenarnya pihak petani atau penggilingan dipersilahkan mereka itu menjual di luar gitu. Kita dalam posisi tidak bisa memaksa gitu. Sebentar, Ya. kita paham. Bapak ini kan mama baru Ya. di sini. Kami ini bukan pertama kali berkomunikasi dengan Bulog. ya. Pantes, makanya kami bertanya tadi siapa Bapak, karena memang Ya. di pertemuan yang terdahulu bukan Bapak, Kepala Ya. Bulog NTB. Ya. Maksud kami begini Pak, kita sudah paham soal bagaimana regulasi yang bermain seperti Ya. apa peran dan tugas Bulog. Ya. Tetapi secara umum kita bisa memberikan situasi gambaran pada tahun ini di panen pertama kemarin, ya kan? Ini kita sudah berdialog beberapa kali dengan Bulog NTB terkait dengan cadangan beras Bulog kita untuk menjamin stabilisasi, terutama stabilisasi harga. Dulu ada pernyataan, ada keterangan dari Bulog bahwa untuk 1 tahun berjalan, Bulog NTB sudah berani menjamin bahwa harga akan tetap stabil. Tetapi kan ternyata ini tidak bisa dilakukan oleh Bulog. Artinya bahwa dari stok yang Bapak katakan saja sekarang 20.000 ton, ya. Padahal standar idealnya untuk stok Bulog 1 tahun, sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang di luar nalar saat ini. Itu harusnya stok Bulog berapa, Pak? Jadi begini, itu tadi yang saya sampaikan kan, mengapa Bulog itu dikonstruksi, tugasnya pemerintah itu hanya menguasai 5 sampai sekitar 88%. Sebenarnya yang ring 90, taruhlah ring 92 sampai 95%, itu tetap swasta gitu loh. Tetap swasta, kayak beras premium. Itu bukan wilayahnya Bulog, padahal yang beredar di pasaran itu sebenarnya sebagian besar kualifikasinya premium. Tetap swasta. Karena pemerintah memberikan ruang yang banyak terhadap swasta untuk mereka berbisnis gitu loh. Ya, sekarang saja untuk beras kualitas medium Ya. yang menjadi tanggung jawab Bulog, harganya sudah sangat jauh dari HET. Nah, sekarang dengan peran Bulog dengan persentase yang Bapak jabarkan tadi itu, apakah tidak ada jaminan untuk mampu mengintervensi pasar sehingga kemudian stabil ke harga sesuai dengan acuan pemerintah kita? Jadi begini. Sebenarnya saya kalau ngomong nanti akan melebar kemana-mana dalam arti jauh ini ya. Tidak masalah, Enggak. tidak saja, Pak. Enggak. Jadi gini, kita pengadaan itu sudah kita maksimalkan gitu loh. Bulog NTB itu mendapat pengadaan itu kurang lebih sekitar 88.000 ton. Dan ini kalau nggak salah nomor 5 ya sekarang. Nomor 4 nasional, kalau nggak salah nomor 4 atau nomor 5 secara nasional. Ini cukup bagus, bahkan kita mengalahkan Jawa Timur, mengalahkan Jawa Tengah, mengalahkan Sulawesi Selatan dalam segi persentase pengadaan. Karena di daerah mereka itu harganya sudah cukup tinggi gitu. Jadi itu kita udah maksimal. Memang satu sisi gini loh persoalan ini. Manakala harga beras tinggi, itu konsumen kan menjerit gitu. Konsumen protes, kami paham. Tapi satu sisi masyarakat NTB yang sebagian besar juga
petani itu malah justru merasa senang. Bukan Pak, pada saat harga gabah kemarin, Bapak Ya, belum datang kemarin, ya. di panen pertama, itu yang terjadi Pak apa? Spekulan dari luar daerah datang ke NTB, terutama ke Lombok ini. Mereka bawa truk puso, berpuluh-puluh bahkan ratusan puso datang ke Lombok, ngangkut hasil panen petani pada saat itu. Dan tidak ada kontrol pemerintah hari itu, bahkan Bulog saja pada saat itu masih melakukan, bahkan masih negosiasi dengan mitranya terkait dengan bahkan kontrak kerjanya saja mungkin belum ditandatangani di musim panen pertama itu. Nah, saat itulah terjadi eksodus hasil panen petani kita ke luar daerah. Nah, sehingga kemudian harga, karena apa? Petani, jangan salahkan petani. Hari itu mereka dibeli oleh para spekulan dengan harga yang sangat jauh dari harga HET kita. Harga HET dari teman pemerintah sangat tinggi harga gabah kita, sehingga tidak ada yang sampai ke rumah petani. Begitu mereka panen di sawah, langsung diangkat, dibawa pakai busuk ke luar daerah. Nah, artinya apakah per hari ini sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi bahwa Bulog NTB itu punya tanggung jawab untuk menyiapkan 80.000 ton stok beras kita. Apakah per hari ini itu sudah tercapai apa tidak? Kalau sampai hari ini kita udah pengadaan ini 88.000. Berarti udah lebih dulu. Udah 88.000 ton kita. Jadi begini. Yang pertama, masalah harga itu. Kita itu kan fungsinya sebenarnya menjaga jangan sampai harga di tingkat petani itu jatuh di bawah harga HPP. Lah, kita amankan dengan harga HPP. Tapi manakala ternyata di pasaran di tingkat petani maupun penggilingan harganya di atas HPP, sebenarnya petani ya nggak punya kewajiban harus nyetor ke Bulog gitu loh. Karena harga udah lebih tinggi, petani lebih diuntungkan gitu loh. Itu loh yang jadi masalah itu loh. Kami nggak bisa maksa petani wajib kamu harus jual ke Bulog, memasukkan ke Bulog, karena harganya lebih tinggi daripada HPP. Kalau beras sekarang ini 9.950, walaupun ada panen kan nggak mungkin petani memasukkan ke Bulog karena Bulog menerimanya dengan harga itu. Masalah sirkulasi beras itu sampai menyeberang ke Pulau Jawa itu saya akui, tapi sebenarnya yang pertama itu bukan tugas pemantau, bukan tugas rutin kami gitu. Tapi begini, juga ada diuntungkan petani karena pedagang-pedagang Jawa itu membelinya atau nawarnya lebih tinggi dibandingkan dengan mitra-mitra lokal. Nah, itulah akhirnya. Tapi ke depan itu sebenarnya sudah ada perbu nanti untuk pembatasan larinya gabah keluar daripada NTB. Kami juga memperjuangkan kalau yang lari beras itu tidak masalah, karena bagaimanapun proses gilingnya posisinya kan masih di NTB. Tapi kalau yang lari gabah, yang pertama banyak penggilingan sekarang itu yang sudah gak giling mulai 2 bulan yang lalu, karena gabah sedikit terus harganya mahal. Terus yang kedua, kalau larinya gabah keluar NTB, yang kasihan itu buruh-buruh penggilingan. Rata-rata penggilingan kita itu hanya beroperasi selama kurang lebih sekitar 8 bulan. Kan kasihan, ada yang bahkan 6 bulan, sehingga gaji mereka juga dikasih hanya 6 bulan. Pengen kita gimana gabah itu diminimalisir keluar daripada NTB. Kalau beras silahkan, kalau beras berarti nanti industri kita kan akan berkembang, akan maju kan seperti itu. Semoga nanti di panenan berikutnya itu sudah mulai ini diterapkan. Tapi satu sisi kalau harganya ternyata jauh lebih tinggi, ya kasihan petani kalau dipaksa harus ini. Pak, sekarang untuk cadangan beras yang Bapak katakan tadi untuk kepentingan operasi pasar itu sudah berapa yang Bapak sudah distribusikan dan berapa yang akan dan sedang Bapak distribusikan? Ini kan harus karena sekali lagi apa tujuan dari OP itu Pak? Tujuan utama dari operasi pasar stabilisasi harga atau hanya untuk sekedar supply saja? Ya, jadi gini, sudah 16.000 tadi saya jawabkan, sudah 16.000 ton. Terus pemerintah sebenarnya di luar operasi pasar itu sudah melaksanakan program namanya Bapang. Bapang itu bantuan pangan, yang mana sudah disalurkan ini tahap kedua.
Yang mulai tahap pertama mulai bulan Maret, April, Mei. Sebentar dulu, kita Ya. belum bicara soal bantuan pangan. Ya. Soal tujuan utama dari operasi pasar yang Bapak laksanakan itu, apakah hanya sekedar untuk membantu, sekedar mendistribusikan beras dengan harga yang sesuai ketentuan pemerintah, atau bertujuan untuk stabilisasi harga? Yang pertama tujuannya untuk mengisi apa itu barang berupa beras itu di pasar. Yang kedua, memang ini tujuannya untuk stabilisasi harga agar yang jelas yang kita jaga jangan sampai stok di pasaran itu tidak ada atau berkurang. Oh, berarti bicara soal stok bukan bicara soal harga, Pak, ya? Bicara soal harga juga, Dan artinya kan ternyata, tapi stok yang harus kita jamin jangan sampai, kalau sampai saat ini loh, saya melihat di pasar itu tidak ada toko yang tutup. kita pertanyakan begini, Pak. Ya. Apa tadi kan berarti apa yang kami pertanyakan tentang tujuan dari OP itu adalah untuk stabilisasi pasar, stabilisasi harga. Ya. Seperti juga komoditas lain yang Bapak operasi pasarkan, misalnya seperti gula dan sebagainya. Kenapa kalau komoditas lain misalnya seperti gula, ketika Bapak sudah melakukan OP, maka otomatis harga akan menyesuaikan dengan kembali lagi dia normal. Nah, kalau sekarang ketika Bapak sudah melakukan operasi pasar, kok ternyata harga beras ini di pasaran masih tinggi? Persoalannya di mana, Pak? Jadi begini kawan-kawan, sebenarnya beras itu kan ada persentasenya, ada beras premium, ada beras medium. Manakala beras premium itu Kan melonjak, Bapak kan mainnya di segmen medium. ya segmen Jadi medium. jangan lagi sebut premium, itu kan swasta sudah sekarang. Ya. Katakanlah masyarakat kita sekarang hari ini butuh beras medium Ya. dengan harga yang sesuai dengan perintahnya ini sebesar berapa tadi pemerintah per kilo? Kalau 9.000 pemerintah sekian. enggak 10.900. Ya, 10.900. 900 itu harga HET. Ya, HET. HET. Ya. Jadi kan sekarang kita asumsikan masyarakat Nusa Tenggara Barat lagi butuh beras medium. Ya. Harga hari ini di pasaran masih 15.000 sekian. Harga hari ini loh, Pak. Ya. Nah, kan tugasnya tadi Bulog itu salah satu adalah melakukan operasi pasar untuk Ya. tujuan stabilisasi harga. Ya. Nah, sekarang Bapak mainnya di medium saja, di medium dengan berapa jumlah nominal stok yang Bapak punya. Ya. Kira-kira kalau dilakukan secara masif, secara lebih komprehensif kemudian menyeluruh, apakah tidak ada jaminan harga ini akan kembali normal? Karena mohon maaf, petani kita terutama di lahan-lahan yang memang sudah masuk ke dalam kualifikasi sebagai lahan produktif hari ini belum melakukan proses tanam padi. Ya. Sehingga kemungkinan besar kebutuhan cadangan pangan kita ini akan sangat dibutuhkan sampai kemudian ada panen tahun depan. Ya. Ini kan masih berproses sangat lama. Melihat juga musim kemarau tahun ini ada pergeseran lebih panjang. Nah, kira-kira langkah yang apa yang akan diambil oleh Bulog NTB? Kalau Bapak ini kan bicaranya masih normatif saja, tidak memberikan kami jaminan bahwa kami Bulog NTB akan melakukan operasi pasar secara masif dan menjamin bahwa harga akan kembali normal seperti biasa. Itu yang kami mau sebenarnya, Pak. Jadi gini. Kami benar, kalau kami hanya diberikan penjelasan, tetapi pada faktanya besok harga beras kita masih tinggi. Apakah masih layak kami menyebut Bapak ini berhasil memimpin institusi negara yang punya kewajiban salah satunya adalah melakukan stabilisasi harga dan menjamin keterjaminan stok pangan kita? Itu kami inginkan, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi begini, kita itu sebenarnya melaksanakan operasi pasar itu sudah secara masif. Jadi pasar-pasar kurang lebih sekitar 42 titik pasar ya yang ada di seluruh NTB itu sudah kita masukin. Memang ada jadwal-jadwalnya, ada yang seminggu 2 kali, ada yang seminggu 1 kali. Dan maksimal satu toko itu kita suplai 2 ton itu dalam 1 minggunya. Dan ini kalau ditambah lagi dengan toko-toko RPK dan sebagainya, itu sudah sebanyak 200 lebih. 200 RPK atau toko itu menyebar di seluruh NTB. Di seluruh NTB. Memang harga beras itu tidak bisa kita itu. Kalau ditengok harga loh, sebenarnya NTB itu sudah paling murah dibandingkan daerah-daerah lain.
Siapa bilang begitu? Itu kan asumsinya Bapak ini. Dapat data Bapak ngomong ini Pak. Hari ini menyeluruh katanya Bapak tadi kan secara nasional. Sekarang Bapak NTB ini mengatakan NTB harga paling murah. Jangan bicara Bapak sembarangan. Pakai data. Jadi gini. Bukan begini, bukan. Harga hari ini ya, harga beras medium kita di pasaran itu hari ini loh Pak ya, 15.000 ya. Nah yang kita pertanyakan dari tadi yang belum Bapak jawab itu soal tugas dan fungsi dari Bulog melakukan operasi pasar. Makanya saya pertanyakan dari awal, apakah tujuannya untuk stabilisasi harga atau hanya model kerjasama dengan toko-toko untuk distribusi barang? Karena faktanya, kenapa bisa tetap harga beras medium yang Bapak drop itu masih dijual seharga 15.000? Jadi berarti ada kesalahan sistem Pak. Sudah. Mungkin Bapak Bulog membahas tentang Ukraina di pasar. Ya, perang Ukraina. Kalau di pasar nggak jelas sebetulnya. Jadi gini, beras kita itu dijual di pasar itu 10.900. Bapak jualnya ke spekulan ya? Lo enggak spekulan, bukan spekulan. Pedagang. Toko pedagang itu jual untuk operasi pasar itu 10.900. Jualnya ke rakyat berapa? Lah ya ke rakyat itu. Ya belinya ternyata 15.000. Bapak tak kontrol itu. Sebentar, kawan-kawan, saya kasih paham. Saya butuh kepastian. Saya kasih paham semuanya. Kita itu Bulog tidak berdiri sendiri. Ada tim namanya tim TPID, ada namanya Satgas Pangan. Kita diawasi. Gak akan mungkin kita menjual itu 15.000. Nah, silakan laporkan kalau memang ada untuk kami. Bapak menjual dengan harga jualnya sudah Bapak buat sendiri. Tetapi faktanya ternyata mitra-mitra yang Bapak buat tempat drop itu dia jual 15.000 ke masyarakat. Artinya Bapak itu memperkaya mitra yang Bapak buat itu, toko-toko itu. Sebentar. Jadi inilah ternyata baru kami paham. Namun maaf Pak, bahwa kesimpulan kita ada kesalahan mekanisme operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog karena melibatkan pedagang-pedagang yang ternyata otak kacil. Paham Bapak otak kacil? Otaknya pengusaha. Jadi mereka itu mengambil dari Bapak dengan harga sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ternyata mereka menjualnya tetap dengan harga 15.000. Itu harga pasaran hari ini Pak. Nah, tolong Bapak evaluasi sekarang masukan kami. Jangan bersikukuh Bapak mengatakan dirinya benar, gitu Pak. Siap. Kalau memang ada kekeliruan nanti kita evaluasi. Tapi tetap gini. Saya sampaikan kawan-kawan. Beras yang ada di pasar itu tidak keseluruhan beras medium itu adalah berasnya Bulog. Gitu. Paham Pak. Paham. Bapak ini kita orang bodoh aja cara ngomong gini Pak. Kan Bapak tadi bicara soal otoritas Bapak yang hanya mendistribusikan beras medium. Kita konsen di sana dulu Pak. Jangan dibawa kemana-mana urusan swasta, itu urusan berbeda. Itu urusan pure bisnis itu. Kalau Bapak ini perusahaan kan datang ke sini, tapi kan Bapak ini instrumen negara, makanya kami datang. Jadi jangan bawa-bawa urusan swasta. Sekarang yang kami pertanyakan adalah tentang otoritas Bapak sekali lagi, tentang pengelolaan beras medium itu. Bapak sudah melakukan operasi pasar, ternyata tapi hari ini faktanya di mana Bapak melakukan operasi pasar, harga beras di sana ketika dibeli oleh konsumen, ketika dibeli oleh rakyat, harganya tetap 15.000. Itu fakta Pak. Jadi begini ya. Beras itu 15.000 di tempat Bapak melakukan operasi pasar. Jadi beras yang untuk SPHP itu cirinya satu, itu kemasan 5 kilo. Harganya maksimal dijual 54.500. Ya. Saya berikan masukan dulu sebentar. Supaya tidak silakan. Bapak kan menjualnya pakai kemasan. Tapi ketika dibeli oleh rakyat, tidak pakai kemasan, nggak ada pakai kemasan Pak. Sudah dikemas ulang lagi. Bongkar. Itu juga apa keterangan dari pedagang? Ini beras Bulog hasil opti. Nanti saya buka dokumentasi keterangan dari pedagang-pedagang Pak Kami punya rekaman itu untuk kami sampaikan ke Bapak. Keterangan pedagang yang menjadi mitra Bapak.
Ini membuktikan bahwa ternyata mekanisme operasi pasar yang dilakukan oleh Bulog ini tidak tepat dan gagal. Pantas harga beras di pasaran masih tinggi sampai hari ini. Jadi gini. Nanti kalau memang kenyataan di lapangan seperti itu, nanti biar Satgas Pangan nanti yang peran. Biar turun tangan untuk ditangkap itu. Karena saya juga nggak mau seperti itu. Kita sudah semaksimal mungkin mengadakan pengawasan di lapangan. Bahkan semuanya sudah ada pernyataan hitam di atas putihnya. Terus pemantauan tidak hanya dilakukan kita. Tapi kalau kenyataan seperti itu, saya minta nanti Satgas Pangan untuk nangkap. Silakan kawan-kawan menginformasikan, melaporkan titik mana aja, pedagang mana aja yang kira-kira bertindak seperti itu. Karena mulai awal itu sudah jelas beras itu tidak boleh. Beli harus 5 kilo. Seperti itu, dan semuanya ada spanduknya yang menjual SPHB gitu. Kami pun sebenarnya secara maksimal kami sudah melakukan pengawasan, tapi kalau kenyataannya masih ada seperti itu, kita siap. Nah itu Pak, kita siap. salah satunya kenapa Bapak hanya melakukan operasi pasar di pasar atau dengan kios-kios. Kenapa tidak langsung saja mendistribusikan beras Bulog ini kepada masyarakat di luar beras bantuan itu Pak ya? Iya. Di luar beras bantuan kita bicara beras operasi pasar. Harusnya itu Bapak langsung melakukan operasi pasar ke desa-desa supaya real dan tersentuh oleh masyarakat. Sebab kalau sudah masuk ke pedagang, namanya pedagang, otak pedagang itu sejak zaman sampai zaman kiamat besok ya sama aja, otaknya otak usaha Pak. Jadi dia sekecil apapun ruang mereka untuk bisa jadikan laba, mereka akan gunakan itu. Jangankan ini hanya untuk menaikkan harga, bahkan untuk menggelapkan saja bisa mereka lakukan. Daur ulangnya ini yang terjadi di Bulog ini, kalau kita mau jujur loh Pak ya. Jadi mohon maaf karena Bapak sebagai pimpinan Bulog NTB baru, jadi kami ini bukan pertama kali bicara keras di Bulog NTB Pak. Jadi hari ini baru kita ketemu. Saya makanya bertanya tadi Bapak ini siapa, karena saya belum melihat Bapak dari beberapa pertemuan kita terdahulu. Nah artinya bahwa kita sepakati dan sudah mendapatkan entry point dari persoalan yang terjadi sehingga kenapa harga beras kita makin mahal di pasaran. Bahwa satu yang kita dapatkan bukan keterangan dari Bulog, tapi kita yang menyimpulkan sendiri. Bukan keterangan dia yang mengakui bahwa cara distribusi kami salah, tetapi kita yang menyimpulkan bahwa ternyata akar persoalan dari masih mahalnya harga beras hari ini di pasaran adalah karena ternyata mekanisme dan cara atau formulasi distribusi beras operasi pasar itu yang tidak benar. Karena apa? Karena mereka melibatkan pengusaha atau pedagang yang pasti mereka berorientasi kepada keuntungan yang sebesar-besarnya. Bulog itu menetapkan harga kepada mereka sebesar 10.900. Ya, 10.900. Nah, tidak boleh lebih daripada itu. Tetapi ternyata faktanya kan masih dijual dengan harga 15.000. Kalau ada beras yang harga 10.900 di pedagang, saya yakin hari itu dia langsung habis diambil oleh masyarakat. Tidak ada stok, saya yakin. Karena kebutuhan hari ini masyarakat kita sangat tinggi terhadap beras. Karena harganya mereka beli itu 15.000, pasti akan antri masyarakat di kios-kios yang menjadi mitra Bulog itu kalau benar harganya 10.900. Ini fakta loh Pak ya. Kami sampaikan ini. Ayo Bapak kapan jadwalkan ketemu sama kami, kita sidak sama-sama. Siap. Jadi gini, sebentar. Iya silakan. Terkait dengan pola dan mekanisme operasi pasar yang dilaksanakan selama ini oleh Bulog, tadi kan sudah disampaikan bahwa mekanisme yang disampaikan ini berbau bisnis Pak. Maka oleh karena itu kami ingin sekarang mendengarkan komitmen dari Kepala Bulog Nusa Tenggara Barat